Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deni Rawan pada mata kuliah Kinematika dan Dinamika. Pada kesempatan hari ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-6 dengan materi percepatan sudut. Baik, seperti terlihat pada gambar bahwa perpindahan sudut itu kita review dari gerak linear, bahwa perpindahan kecepatan dan percepatan itu adalah rata-rata dari kecepatan relatif sama dengan apa itu kecepatan dari frekuensi, kemudian V sama dengan delta R per delta T, sehingga percepatan itu atau A sama dengan delta V per delta T, rata-rata dari kecepatan dibagi dengan waktu, ya. Ini adalah review dari gerak linearnya. Kemudian perlu konsep yang sama untuk benda bergerak melingkar. Gimana kalau geraknya melingkar? Seperti sebelumnya, bahwa perlu sebuah sistem acuan tetap atau garis, gunakan sistem koordinat polar. Jadi pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah sudah belajar bahwa untuk untuk mengetahui bahwa percepatan sudut itu perlu sebuah acuan, Lah pada perpindahan sudut ini maka kita juga perlu acuan. Acuannya pada titik mana? Itu yang harus kita ketahui. Terus berikutnya adalah kalau acuan di gerak lurus itu ya, acuannya adalah berupa garis lurus ya, ada titik A, kemudian nanti akan bergerak dari ke titik B. Tapi kalau pada sudut ini maka acuannya adalah di titik tengah ya, di titik tengah ini. Kita lanjutkan. Oke, perpindahan sudut ya. Setiap titik pada benda yang bergerak melingkar terhadap titik O. Jadi acuannya adalah O ini, kemudian nanti akan dia bergerak kemana. Nah, nanti itu akan dihitung sudutnya berapa ya. Secara umum sudut diukur dalam radian, theta sama dengan S itu adalah panjang busurnya, kemudian I adalah jari-jarinya. Catatan 1 radian sama dengan 360 derajat dibagi 2 pi sama dengan 57,3 derajat. Pi ret sama dengan pi 180 derajat dibagi theta derajat. Nah, nanti akan muncul ya untuk satuan ukur dalam radian. Kita lanjut. Perpindahan sudut ya didefinisikan sebagai sudut yang dibuat benda yang berotasi selama waktu tertentu. Nah, jadi perpindahan dari O ke P dengan sebuah jari-jari ini, nah ini waktunya berapa, butuh waktu berapa dia bisa berputar ya, butuhkan setiap putaran. Oke, kita lanjutkan. Kecepatan sudut rata-rata dari W dari benda tegar adalah perbandingan dari perpindahan sudut dengan selang waktu. Jadi perpindahan dari jarak ini ya, theta 1, theta 2, ini ada periode waktu sampai ke sini. Nah, ini adalah berapa waktunya, berpindah berapa waktunya. Oke, seperti itu. Kecepatan sudut sesaat didefinisikan sebagai limit dari laju rata-rata selang waktu mendekati nol. Jadi kalau di kecepatan yang datar itu ya, itu adalah sebagai lajunya. Berarti kalau laju berarti dia pakai V atau kecepatan rata-rata. Tapi kalau di kecepatan sudut dia pakai simbolnya adalah W, sehingga itu adalah theta delta theta dibagi delta T, itu adalah kecepatan dibagi waktu ya, dibagi waktu. Satuan dari laju sudut adalah radian atau second rad second ya. Laju sudut akan menjadi positif jika theta bertambah berlawanan arah dengan jarum jam, negatif jika theta berkurang searah jarum jam. Percepatan sudut. Bagaimana jika benda awalnya diam dan kemudian mulai berotasi ya? Awalnya benda diam, kemudian dia berotasi berputar. Nah, dia berputar. Oke, berputar seperti ini. Oke.
dan kemudian mulai berotasi. Percepatan sudut rata-rata A dari sebuah benda didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan laju sudut dengan selang waktu yang diperlukan benda untuk mengalami perubahan laju sudut tersebut. Satuannya adalah rad per sekon kuadrat. Hal yang sama percepatan sudut sesaat, ya. Jadi kalau di permukaan datar itu ya, jadi ini adalah sebagai percepatan. Kalau percepatan itu satuannya kan meter per sekon kuadrat, ya, meter per sekon kuadrat. Tapi kalau di percepatan sudut ini adalah rad per sekon kuadrat. Disitulah bedanya. Catatan ya untuk kinematika ini adalah ketika sebuah benda tegar berotasi terhadap sumbu tetap tertentu, tiap bagian dari benda memiliki laju sudut dan percepatan sudut yang sama. Artinya theta, W, dan A tidak tergantung pada R, jarak tiap bagian benda ke sumbu rotasi. Oke. Analogi antara gerak linier dan gerak rotasi. Kalau gerak linier ya, itu adalah V sama dengan V1 itu sebagai acuannya ditambah AT, ya. A itu adalah percepatan, T itu adalah periode waktunya. Kemudian kalau di kecepatan sudut ya, V ini diganti dengan W. W ini adalah kecepatan sudut. WI acuan dari kecepatan sudut ditambah AT ya. A itu adalah percepatan kali periode waktu dan seterusnya ya. Ini ada perbedaannya. Jadi sebenarnya rumusnya ini sama, cuma notasinya ini yang berbeda. Karena kalau di gerak linear itu dinotasikan dengan V, kalau di gerak rotasi itu dinotasikan dengan W. Oke, selebihnya rumusnya ini sama, cuma nanti yang bedanya di rad tadi ya, rad per sekon. Nah, nanti itu yang menjadi perbedaan. Kita lanjutkan. Hubungan antara besaran sudut dan besaran linear. Perpindahan itu adalah delta theta sama dengan delta S per R. Lajunya delta theta per delta T sama dengan 1 per R kali delta S per delta T. Itu kalau kita jabarkan ke bawah jadi percepatan, itu adalah W sama dengan 1 per RV, sehingga A sama dengan akar dari A T kuadrat tambah A kuadrat C. A sama dengan AR. Hubungan antara besaran sudut dan besaran linear. Perpindahan ya. Jadi setiap pada benda yang berotasi memiliki gerak yang sama, setiap pada benda yang berotasi tidak memiliki gerak linear yang sama. Percepatan sentripetal. Sebuah benda yang bergerak melingkar meskipun bergerak dengan laju konstan akan memiliki percepatan karena kecepatannya atau berubah. Percepatan ini disebut percepatan sentripetal. Percepatan ini berarah ke pusat gerak. Ya, jadi ini adalah sudutnya, kemudian dia bergerak ke sini dengan putaran. Lah dia akan keluar dari jalurnya ini ya, keluar dari jalurnya ini. Nah, seberapa jauh dia bisa keluar ini adalah rata-rata dari kecepatan. Oke, sehingga percepatan sentripetal dan kecepatan sudut. Hubungan antara kecepatan sentripetal sudut dan kecepatan linear V sama dengan W kali R. Percepatan sentripetal dapat juga dihubungkan dengan kecepatan sudut. Oke. Jadi ini nanti akan membentuk sebuah segitiga gini ya. Oke, terus kita lanjutkan. Percepatan total. Nah, ini seperti mobil melintas di lingkaran itu ya. Kemudian nanti ada titik tengahnya. Oke. Jadi percepatan total, apa yang terjadi apabila kecepatan linear berubah? Nah, nanti silakan ini untuk bahan diskusi nanti ya. Dua komponen percepatan, komponen sentripetal dari percepatan bergantung pada perubahan arah, komponen tangensial dari percepatan tergantung pada perubahan kecepatan laju, dan percepatan total dapat dirumuskan dari komponen tersebut. A sama dengan akar dari A kuadrat T ditambah A kuadrat C. Sifat vektor dari besaran sudut. Seperti pada kasus linear, perpindahan kecepatan dan percepatan adalah vektor. Menentukan arah gerak positif atau negatif, cara yang mudah dengan menggunakan aturan tangan kanan. Genggam sumbu rotasi dengan tangan kanan, kepalkan jari-jari Anda searah dengan arah rotasi, ibu jari jempol Anda menunjukkan arah W. Jadi kepal begini, maka
arah jempolnya ini adalah W. W itu adalah kecepatan sudutnya. Oke, terus gaya yang menyebabkan percepatan sentripetal. Hukum 2 Newton mengatakan bahwa percepatan sentripetal diakibatkan oleh gaya rata-rata F sama dengan MAC sama dengan mv kuadrat per R. F itu menyatakan gaya-gaya yang bekerja pada benda yang membuat benda mengikuti lintasan melingkar, gaya gesek, belokan miring dan rata, tegangan pada tali dan gravitasi. Lingkaran horizontal ya. Jadi kalau kita kan misalkan seperti bermain yoyo itu ya. Komponen horizontal dari tegangan tali menyebabkan percepatan sentripetal. Oke. Gaya dalam kerangka acuan yang dipercepat, bedakan gaya real dan gaya fiksi ya. Kalau gaya sentrifugal adalah gaya fiksi. Gaya yang real selalu mempresentasikan interaksi antara benda. Oke. Kita contoh soal, sebuah roda sepeda diputar dan katup ban pada roda tersebut berputar sebanyak 60 kali putaran selama 15 detik. Tentukan periode dan frekuensi gerak katup tersebut. Kemudian B, berapakah banyak putarannya setiap 20 detik. Diketahui N sama dengan 60, T sama dengan 15 sekon. Menghitung periode gerak melingkar periode katup roda dapat dinyatakan dengan persamaan rumus T sama dengan T per N, T sama dengan 15 per 60, T sama dengan 1/4 detik. Ya. Menghitung frekuensi gerak melingkar, frekuensi gerak katup dapat dinyatakan dengan rumus F sama dengan N per T, F itu sama dengan 60, T 15, F sama dengan 4 Hz. Atau dapat juga digunakan rumus F sama dengan seperti F sama dengan 1/4, B sama dengan 40 Hz. 4 Hz, sorry ya, 4 Hz. B, menghitung jumlah putaran gerak melingkar, banyaknya putaran setelah waktu selama T 20 detik dapat dinyatakan dengan rumus N sama dengan T per T, N-nya 20, T-nya 1/4, N-nya 80 putaran. Oke, contoh yang kedua. Contoh soal perhitungan kecepatan linear gerak melingkar. Ya, ini ya contohnya ini. Sebuah roda sepeda berputar sebanyak 10 kali putaran setiap 1 detiknya dengan kecepatan linearnya adalah 18 meter. Tentukanlah panjang diameter dari roda sepeda tersebut. Diketahui F sama dengan 10 Hz, F sama dengan 18 meter. Menghitung diameter pada roda gerak melingkar, diameter roda dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan kecepatan linear gerak melingkar. Oke. F sama dengan 2pi RF, F sama dengan 2, R sama dengan F per 2pi, R sama dengan 18 dibagi 2 kali 3,14 kali 10, R sama dengan 0,87 meter. Diketahui bahwa jari-jari adalah setengah diameter lingkaran atau diameter lingkaran sama dengan 2 kali jari-jari. Dengan demikian, R sama dengan setengah D, D sama dengan 2R, D sama dengan 2 kali 0,87 M, D sama dengan 0,57 M, sama dengan 5,7 cm. Dengan demikian, diameter roda sepeda tersebut adalah 5,7 cm. Berarti kecil ya, 5 cm berarti kecil sekali rodanya. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Selamat belajar, minggu depan kita UTS ya. Dan jangan lupa untuk setiap pertemuan itu ada kewajiban untuk merangkum materi yang diberikan. Dan nanti akan saya tagih di pertemuan ke-9. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.